Ya, saudara, 3 bulan menjelang tahapan pemilu seharusnya sudah akan dimulai, ya, sekitar bulan Juni 2022. Nah, ini diwarnai dengan berbagai polemik ternyata. Di antaranya ada kegatuhan soal wacana penundaan pemilu. Ini diusulkan oleh 3 ketua umum partai politik. Padahal masih banyak sebetulnya pekerjaan rumah atau PR yang harus segera dituntaskan. Di antaranya masalah anggaran, kemudian aturan-aturan teknis pemilu yang akan menjadi pemilu serentak di Indonesia. Nah, kita akan bahas bersama para narasumber yang hadir secara daring pagi ini untuk Sapa Indonesia Pagi. Ada mantan komisioner KPU, saat ini menjadi Direktur Eksekutif Jaringan Demokrasi dan Pemilu Berintegritas atau NetGrid, Hadar Nafis Gumai, anggota Komisi 2 DPR RI, Saan Mustafa, serta Wakil Sekjen Partai Demokrat, Hansen Sitindaun. Bang Hansen, Kang Saan, dan juga Mas Hadar, apa kabar semuanya? Salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah baik, Mas Bayu. Ya, apa kabar semua, Mas Hadar? Bang Hansen, apa kabar? Ini tamu langganan biasanya, sekarang jauh sekali nih. Tapi mudah-mudahan kapan-kapan bisa main lagi ke studio, itu harapan saya. Mudah-mudahan segera endemi. Oke, saya pikir setelah Jumat lalu Pak Presiden bilang taat konstitusi, selesai nih soal penundaan pemilu. Ternyata belum. Bang Hansen dulu, Partai Demokrat juga melihat ini belum selesai, ini masih bisa ditafsirkan lain. Bang Hansen, menurut Anda di mana kurang tegasnya? Iya, betul. Pernyataan Pak Presiden kemarin memang kurang tegas ya. Jadi masih mengayun begitulah. Jadi kalau istilah anak sekarang tuh ya malu-malu tapi mau begitu. Jadi tidak langsung mematahkan isu ini. Beda misalnya dengan pernyataan beliau beberapa waktu lalu terkait soal 3 periode. Itu kan jelas tuh, ini menampar muka saya, ini menjilat saya, bahkan ini menjerumuskan saya. Ini kan 2 hal yang sama nih, itu sama-sama ingin mengubah konstitusi kan. Tapi kualitas pernyataannya itu harus kita akui. Yang terakhir ini soal penundaan pemilu yang berkorelasi dengan perpanjangan masa jabatan ini tidak setegas yang lalu, tidak seterang benderang yang lalu begitu. Kalau yang lalu itu nggak perlu lagi kita tafsirkan, gitu. Orang 2 hal yang sama kok mengubah konstitusi itu. Jadi kenapa kok kemudian pernyataannya itu masih agak mengayun begitu, masih agak mengambang. Harusnya mirip seperti kemarin lah, Mas Bayu, kan begitu. Jadi biar nggak habis energi kita berputar-putar membahas hawa nafsu memperpanjang kekuasaan ini kan. Kan begitu. Ya. Jadi, saya pindah sebentar ke Bang Hadar. Saya mengerti, mudah-mudahan pemirsa juga mengerti bahwa kalau kita bandingkan lah apple to apple dengan waktu wacana 3 periode, saya nggak mau 3 periode. Ini ada yang mau cari muka, padahal saya masih punya muka, kan kira-kira gitu, jelas gitu. Kali ini nggak disebut tuh mengenai saya tidak setuju penundaan pemilunya, tapi saya akan taat pada konstitusi. Di titik ini, saya pengen ke Mas Hadar. Mas Hadar melihat poin yang kadang-kadang kita nggak terlalu ngeh gitu. Konstitusinya yang mana nih gitu kira-kira. Mas Hadar, Anda lebih jelasnya mengenai taat konstitusi dari Presiden ini. Sehingga kemudian orang menafsirkannya belum tegas. Ya, saya kira memang konstitusi mengatakan pemilu 5 tahun. Sekali. Konstitusi yang ada saat ini, betul? Iya, betul. Dan juga masa jabatan presiden itu adalah 2 periode ya. Dan masing-masing itu 5 tahun. Nah, itu. Tetapi kemudian konstitusi ini kan juga bisa dirubah. Iya. Memang kita sudah mendengar ini kalau mau ada penundaan, perpanjangan masa jabatan, keperluannya adalah merubah konstitusi. Nah, oleh karena itu, kalau itu terjadi perubahan konstitusi, iya, perubahan konstitusi yang sangat mungkin dilakukan. Ini kan ada di tangan partai-partai politik yang di MPR kita. Gitu. Nah, apakah Presiden kemudian juga akan patuh pada perubahan tersebut? Gitu. Nah, disinilah problemnya menurut hemat saya. Kalau memang patuh, artinya kemudian akan ada perpanjangan masa jabatan, penundaan pemilu, ya sama saja begitu. Nah, padahal inti dari atau substansi konstitusi yang ada kita punya sekarang itu sudah melalui perjuangan reformasi yang panjang. Didebat dengan panjang. Ada substansi konstitusionalismenya begitu, yaitu pembatasan
Tetapi kalau kemudian ikut dalam ritme mendobrak pembatasan ini, disitulah yang akan mengacaukan ketatanan demokrasi kita. Ya. Nah, jadi kalau tegasnya buat saya sebetulnya, oke, Presiden membolehkan berwacana dan akan mengatakan, kalau toh ada perubahan, saya tidak akan lanjut. Karena saya betul-betul mematuhi apa yang dimaksudkan dengan pembatasan di dalam konstitusi kita. Gitu. Nah, kira-kira begitu. Yang kedua, menurut hemat saya adalah seharusnya Presiden ya bisa melarang dong. Tidak melarang pimpinan partai politik, oke. Tetapi kalau menteri-menterinya juga ikut bicara, hal atau ide-ide merubah konstitusi yang sebetulnya tidak sesuai dengan konstitusi sekarang, padahal kita harus berjalan sekarang sesuai konstitusi, ya dilarang. Supaya ini juga tidak rame. Ini kan menteri kan anak buahnya Pak Jokowi. Nah, kira-kira gitu. Yang terakhir untuk memastikan, Mas Bayu, tunjukkan bahwa memang pemilu ini itu akan kita tetap laksanakan, kita akan segera jalankan. Yaitu dengan memastikan budgetnya, anggarannya, ya, karena ini segera akan dimulai, dan juga peraturan-peraturannya yang dibutuhkan. Karena di situ ada peran pemerintah bersama DPR. Ya, nah saya sampai di titik bahwa kemudian kurang tegasnya saya sudah jelas dari Bang Hansen dan juga kemudian dari Bang Mas Hadar begitu ya. Ini jadi poin yang kemudian mudah-mudahan didengar nih oleh Pak Jokowi atau siapapun di pihak dari istana pagi ini mendengarkan diskusi ini dan kita tunggu lagi. Belum cukup yang kemarin, kira-kira begitu, masih kita tunggu. Nah, saya mau lihat konstelasinya kemudian di DPR, Kang Saan, juga bersama Bang Jansen ya, ada di Partai Demokrat juga. Saya selalu tanya, ini kan kuncinya nanti di DPR. Sekarang ada 3 partai politik dan yang lain menolak penundaan pemilu. Apakah ini cukup? Tapi saya garis bawahi yang Mas Hadar tadi sampaikan. Kita sudah harus mulai Juni loh menurut undang-undang pemilu ini. Dan ada banyak hal yang berkaitan dengan memulai tahapan pemilu ini yang belum selesai. Bukan cuma 1 atau 2, semuanya belum beres. Nah ini gimana Kang Saan? Ini kan jadi kekhawatiran baru bagi masyarakat, bagi rakyat. Jangan-jangan ini memang mau diulur-ulur. Kang Saan, ini sebenarnya gimana psikologisnya, kebatinannya di DPR mengenai ini semua? Ini on the right track nggak? Kita nggak akan menunda pemilu kan? Sebagai Komisi 2 dan juga sebagai Nasdem deh, Kang Saan sekalian. Silakan. Iya, suasana kebatinan di DPR ya, khususnya di Komisi 2, ini masih ada di jalur untuk melaksanakan pemilu. Jadi semangat, terus suasana kebatinan itu tetap sama. Nah, terkait apa yang disampaikan oleh Mas Hadar, misalnya anggaran ya, terus anggaran misalnya ya. PKPU sudah sering kita bicarakan dengan penyelenggara, bahkan banyak hal yang sudah kita sepakati. Tinggal beberapa hal yang memang perlu dikonsultasikan lagi. Misalnya soal masa kampanye, KPU kan mengusulkan 120 hari, pemerintah ingin 90 hari, DPR ingin lebih pendek lagi masa kampanye. Terus terkait rekapitulasi, terus juga terkait dengan PHPU. Bahkan banyak yang menekankan terkait dengan soal penggunaan teknologi informasi. Nah, dari satu sisi kita sudah satu konsultasi lagi, rasanya kalau KPU bisa menjelaskan ke kita kenapa misalnya tidak bisa mengurangi masa kampanye dan sebagainya, mungkin DPR tidak mempersoalkan. Jadi suasana di DPR sesuai Komisi 2 masih sama lah ya semangatnya. Nah, yang kedua terkait anggaran. Kita waktu KPU mengajukan anggaran pertama 86 triliun dan juga Bawaslu hampir 30 triliunan ya yang diajukan ke DPR, kita minta penyelenggara untuk menyisir kembali anggaran dalam tiap tahapan. Karena anggaran 86 triliun dibandingkan dengan pemilu 2019 yang lalu dengan undang-undang yang sama, lonjakannya kan sangat besar sekali. Nah, terakhir KPU mengajukan 76 triliun.
Nah, walaupun dalam diskusi Mas Arief Budiman masih membahas lagi di kesekjenan itu bisa turun sampai 60 triliunan kan, gitu, ya. Karena banyak hal, misalnya terkait infrastruktur. Dalam suasana seperti ini kan tidak perlu permanen dulu, misalnya ada beberapa sekretaris KPU yang masih ngontrak kan tidak perlu misalnya membangun atau membeli dan sebagainya. Ini banyak hal yang diinikan. Bahkan di DPR, sekjen-sekjen penyelenggara baik KPU maupun Bawaslu itu sudah intensif membahas dengan DPR terkait dengan soal anggaran. Jadi tidak ada masalah itu semua. Jadi di DPR ini suasana normal saja kan. Ya, tapi keburu nggak waktunya menurut pengalaman Kang Saan agar kemudian nanti nggak sampai melanggar undang-undang pemilu, Juni tahapan bisa dimulai dengan begitu banyak hal yang masih terus dicocokkan ini? Kalau menurut saya sih keburu ya. Nanti kan kita akan masuk lagi masa sidang tanggal 15 Maret kan. Ya. Nah, di masa sidang ini kan kita bisa sepakati terkait dengan PKPU. Begitu ke PKPU disepakati, maka anggaran tahap pertama kan sudah bisa dicairkan oleh pemerintah ya untuk tahap pertama. Misalnya di bulan Juni pemutakhiran data, terus nanti pendaftaran partai politik dan sebagainya. Jadi menurut saya karena secara teknis KPU sudah siap dengan PKPU-nya. Oke, ya. Mas Hadar cukup setuju dengan skenario yang dibayangkan Kang Saan ini di Komisi 2? Mas Hadar? Karena begini, pengalaman kita atau kita sudah melihatnya untuk menentukan hari tanggal pemungutan suara saja itu hampir 10 bulan. Nah, apalagi ini yang detail dan kemudian kita mendengar banyak gagasan-gagasan dan usulan. Nah, kalau DPR dan pemerintah ingin terlalu jauh seperti itu, perkiraan saya ini akan makan waktu yang juga panjang gitu. Jangan lupa bahwa tahapan mulai bulan Juni itu adalah yang resmi, tetapi banyak hal yang harus disiapkan lebih dahulu. Nah, jadi kalau kemudian itu baru selesai menjelang atau sebelum tanggal 14 bulan Juni misalnya, itu akan banyak hal yang tidak cukup dipahami dan kemudian juga akan sulit bisa dilaksanakan secara merata begitu. Nah, kemudian di dalam salah satu tahapan yang paling cepat dilakukan adalah pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu. Di dalam rencana KPU, dan ini penggunaan teknologi informasi, itu ada beberapa bulan sebelumnya, kalau tidak salah sampai 100-an hari atau 120 hari, itu partai-partai politik diharapkan sudah bisa memasukkan datanya. Nah, di dalam mengembangkan teknologi ini itu juga dibutuhkan dana. Jadi kalau sekarang itu belum disediakan, maka sudah bisa terbayang ini semuanya akan terlambat. Kemudian jangan lupa pemilu itu adalah sebagian besar tahapannya adalah beruntut, sequential. Kalau yang depan itu terhambat, yang belakang tidak bisa jalan. Nah, jadi ujungnya pun juga akan bisa tertunda gitu. Nah, jadi saya kira DPR dan pemerintah baiknya tidak usah juga lah terlalu jauh mencoba menatanya, percayakan kepada KPU. Cukup berikan masukan dan catatan dan KPU itu biarkan mereka yang memutuskan dan kemudian melaksanakan. Jadi kemudian dana-dana ini diturunkan. Saya kira itu respon saya. Ya, nanti dijawab oleh Kang Saan ya. Sedikit saja sebelum saya menutup bagian pertama, Bang Hansen, Demokrat juga mengatakan cukup tegas nih menurut saya bahwa pemilu harus tepat waktu. Mengapa ini kemudian menurut Demokrat kali ini kita harus sepakat pada pemilu harus tepat waktu yang sudah ditentukan? Bang Hansen, singkat. Ya, yang pertama kan tanggalnya udah ada. Iya, sudah disetujui bersama ya. Itu makanya sebenarnya istilah yang paling tepat tuh bukan penundaan pemilu, tapi pembatalan pemilu. Karena kan tanggal nikahnya udah ada, 14 Februari 2024.
Kalau mau ditunda, sampai kapan kan begitu dia. Yang kedua, itu tadi, ini siklus pergantian kekuasaan kita 20 tahun ini kan sudah sangat bagus. Ya. Termasuk pemilu regulernya begitulah. Di mana Pak Jokowi juga adalah bagian dari produk itu. Ngapain kok kemudian siklus yang sudah bagus ini, ya, ini mau diubah-ubah. Ini kan sama seperti kita punya komputer begitu, sistemnya ingin kita ganti. Komputernya belum tentu lebih baik, tapi software yang lain sudah pasti rusak, kan begitu dia. Iya, mbok uruslah yang lain lah. Ini di depan mata ini kan ada minyak goreng, udah dalam situasi darurat nih. Gas lain semua segala macam. Ketimbang kemudian ya pemerintah begitu memikirkan gimana kita ganti konstitusi atau partai-partai yang lain, begitulah dia. Jadi jangan kemudian kita kotori tangan kita lah. Untuk hal-hal yang harusnya nggak penting untuk kita lakukan hari ini begitu. Berarti nanti di DPR ini Demokrat, Bang Hansen dan teman-teman dan juga Kang Saan sama Nasdem dan lain-lain begitu punya komitmen. Saya menangkapnya nih pagi hari ini pemirsa Sapa Indonesia juga punya komitmen bahwa pemilu harus tepat waktu untuk demokrasi kita. Kita sambung, nanti Kang Saan akan menanggapi apa yang disampaikan Mas Hadar dan juga Bang Hansen di bagian kedua setelah jeda. Tetap bersama Sapa Indonesia Pagi.